Balik lagi sama gue Ajay di channel Solusi Investasi. Woi. Hari ini gue mau bahas drama. Jadi gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, tapi gue mau bahas karena 2 video belakangan gue ini kagak ada viewsnya. Coba kita cek algoritma YouTube kalau gue bahas drama gimana liatnya. Soalnya gue bener-bener pakai kacamata netral dan kurang lebih ini hanya teori konspirasi gue belaka. Gue kebetulan kenal beberapa playernya, tapi gue nggak mau sebut. Ini hanya bener-bener kacamata gue. Gue tidak berpihak di any pihak siapapun. Gue tidak berpihak. Gue cuma kasih statement apakah iya atau enggak. Jadi teman-teman bisa setidaknya ngobrol lah sama gue di komen. Kira-kira pendapat kalian gimana? Tapi sebelum gue mulai videonya, gue mau mulai dari sekarang nih, mau baca komen karena kadang-kadang gue kagak baca. Ini ada satu pertanyaan dari Edo Rahmat. Ini udah lama, 5 bulan lalu. Bro Edo, harapan gue lu masih nonton ya bro. Love. Oke? Mas, kan saya baru belajar dan belum paham apapun itu dengan kripto dan sejenisnya. Saran dong mas, saya harus belajar dulu dari apa untuk memahami semua sistem yang ada? Bro Edo, menurut gue pertanyaannya bagus tapi terlalu luas. Karena gini, kalau kalian mau belajar tentang kripto, tentang Web3 ini dalam banget teman-teman. Menurut gue pertama kalian harus nyemplung dulu. Yang paling gampang adalah tinggal beli aja. Apapun tokennya kalian beli. Nah, kalau kalian mau beli tokennya, ini bisa di salah satunya di toko kripto di sebelah sini. Pakai link gue, jangan lupa. Ini nanti ada salah satu screenshotnya juga. Ini bisa salah satu contoh aja. Teman-teman bisa pakai yang lain, nggak masalah. Dan di sini kalian udah terekspos. Lalu kalau kalian udah terekspos, kalian mau belajar lebih lanjut lagi, mulai dari menggali informasi teman-teman. Kalian sekarang pilih. Kalian mau di Web3, mau di kripto ini, mau jadi investasi, mau jadi trader atau spekulator, atau kalian mau menjadi pekerja gitu. Pekerja kan bisa banyak banget ya. Kalian pilih dari situ, kalian jago dalami niche kalian dan baru mulai dari sana. Itu kurang lebih cara jawab gua. Kalau ada yang nggak setuju, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. So, kita mulai di dramanya. Drama apa sih bro? Dramanya ini Skyholic 888 yang udah menarik perhatian jutaan manusia ya. Yang tiba-tiba gue sampai di DM sama ya orang-orang yang gue gak nyangka mau DM gue gitu kan. Nanya, ini dramanya bener atau enggak sih? Buat temen-temen yang belum tahu, gue yakin temen-temen yang nonton channel gue pasti tahu sih. Gue mau bahas secara singkat. Pertama, jadi ada beberapa player di sebelah sini ya, player-playernya. Yang pertama ada Skyholic. Skyholic ini akun Instagramnya ada di sebelah sini. Nah, beliau ini mengutarakan salah satu pendapat yang menurut gue masuk akal banget ya. Masuk akal dan banyak yang setuju dengan beliau. Kalau pendapatnya yang utama adalah ini teman-teman. Kalau jualan kelas dan teman-teman tahu kelasnya ini tidak bermanfaat atau bahkan merugikan buat membernya, jangan dilakukan. Itu nomor 1. Dan kalau terbukti melakukan, makanya ini niat atau intentionnya sudah tidak benar. Dari kacamata Skyholic, di kubunya Skyholic ada Yudo Sadewa. Nah, Yudo Sadewa ini anak menteri ekonomi kita yang berhasil memajukan IHSG. Gua seneng banget sama Pak Purbaya. Dan ini ada Yudo Sadewa di kubunya. Yang lain ada akun ini kucing besar, kucing kecil. Jujur gue kagak tahu karena gue bener-bener gak pernah ngikutin drama guys. Gue biasa tutup mata sama drama. Cuman again, channel gue kena copyright. Jadi sekarang gue mau bahas drama. Nah, itu kira-kira di kubunya Skyholic. Dan dari sana dia berhasil mendapatkan suara dari banyak banget masyarakat Indonesia yang berpikiran sejenis yang sama melalui tweet-tweetnya yang viral banget. Gue kasih contoh di sebelah sini yang pang ada banyak banget. Itu teman-teman bisa baca sendiri, follow akun Instagramnya sendiri buat lebih tahu lah tweet aslinya seperti apa. Tapi timelinenya adalah beliau secara langsung ya, gue lihat menyerang ada 3 kubu yang kena. Yang pertama kubunya Akademi Kripto. Dari kubu Akademi Kripto ada Bro TR dan di sini ada Bro KK kena juga. Itu satu kubu pertama. Kubu keduanya yang kena juga adalah di sini ada dari salah satu exchange yang tertua di Indonesia, itu namanya Indodax. Dan di sini ada Pak Oscar yang kena di sini. Dari nanti gue coba masih bisa recover nggak ya di sebelah sini tweetnya, tapi kayaknya udah dihapus beberapa di Instagram. Lalu yang ketiga, antitesanya Akademi Kripto, yaitu kubu Andrew Susanto dan Suli. Dan di sini thread with Suli ya. Nah,
Ada 3 yang kena serang di sini. Pertanyaannya, kenapa mereka kena serang? Agenda apa yang lagi dilihat? Dan kenapa harus sekarang? Teori konspirasinya kayak gitu. Gue mau bahas dari yang pertama dulu. Kenapa harus diserang? Ini sekali lagi ya, menurut gue banyak masyarakat yang masuk ke dalam dunia kripto. Kayak tadi ya, contohnya Bro Edo ya, bener-bener buta, bener-bener nggak tahu, lalu melihat sosok figur influencer yang besar sekali seperti ketiga kubu tersebut, dan caranya mereka yang beda-beda sebenarnya, tapi sudah sukses. Kesamaan mereka adalah sudah sukses. Lalu dengan kesamaan mereka yang sudah sukses, banyak menarik hati pemirsa, terutama Gen Z, dengan kekayaan yang instan, dengan cara flexing, kekayaan, harta benda, dan sebagainya macamnya. Again, gue nggak merasa ini ada sesuatu yang salah. Kalau teman-teman ada yang merasa yang salah, bisa. Dari sisi gue sangat-sangat netral di posisi ini. Dan banyak yang kepincut gitu. Teman-teman ngelihat kekayaannya doang, tapi nggak ngelihat kerugiannya. Sebenarnya ada juga pasti, tapi mungkin tidak dipublikasikan secara terbuka. Lalu, disinilah letak menurut gue miskomunikasi yang pertama, yaitu teman-teman yang langsung beli kelasnya dengan iming-iming akan jadi seperti dia. Kenyataannya di dalam kelasnya hanya diskusi dan makin lama tidak ramah dengan kritikan. Dan disinilah menurut gua poin yang kurang baik di sisi Bro TR mungkin di dalam grupnya ya. Dan yang lainnya adalah ketika teman-teman diwajibkan, nih kasusnya di seperti ini, untuk KYC, dapat KTP-nya misalnya, untuk hanya sekedar komen. Sebenarnya yang boleh KYC menurut gua secara legal itu banking ya, kalau berhubungan dengan keuangan. Kalau yang lainnya sih, ya ibaratnya gua mau masuk kelas atau gua mau beli baju, dia nggak perlu tahu nama gua siapa gitu. Kalau teman-teman mau tahu, misalnya nama gua Stevenson, bisa aja suka-suka gua kan. Ya, kecuali nih teman-teman mau do bisnis sama gua, kerja sama, ya kok butuh nama asli gitu kan. Nah di sini itu adalah poin pertama, keresahan dari Skyholic dan timnya kepada Bro Kakak, Bro Timothy, dan juga tim dari Suli. Karena Suli pun sama sebenarnya, dia punya kelas ya, punya kelasnya juga. Dan jujur menurut gue pada dasarnya pada saat kelasnya dibuat, gue yakin intensi dari keduanya atau semua orang itu adalah baik, mau mengedukasi, mau mengajarkan. Tapi ketika duitnya mulai masuk, disinilah poin-poinnya mulai berbeda. Karena orang-orang mulai merasakan kayak, duh gue bayar segini banyak, kok gue cuma dapat kayak, oke gue disuruh beli Bitcoin tiap bulan. Ini nggak seru, kapan gue kayaknya, kapan gue bisa jadi kayak gitu. Nah disinilah kadang-kadang ya menjadi mindset yang kurang benar gitu, mindset yang salah. Karena di sini orang-orang minta kayaknya cepat, mulailah koin-koin gak jelas dikeluarin, mulailah setup yang confidence score-nya kurang tinggi dikeluarin. Lebih risky karena marketnya memang mau ya bullish menurut mereka gitu. Di sinilah banyak member-member yang terjebak, apalagi member-member yang tidak punya yang benar baru lah menurut gua, yang baru masuk ke market. Mereka bener-bener nggak tahu guys kapan harus keluar. Di pikirannya token Manta misalnya ya akan bisa balik lagi all time high. Kejadiannya apa? Udah turun 90%, turun lagi 90% sampai di delisting di Arkham. Di sini beritanya. Menurut gua sekali lagi ini kayak domino effect ya, domino effect yang terjadi karena terbangnya kecepatan ke matahari. Ini kayak Icarus gitu kan, terbang ke matahari, fly too close to the sun and then get burned basically. Ini yang terjadi. Dan gue yakin, menurut gue semua kubu yang di sini, semua orang-orang besar, orang-orang yang udah tahu harus ngapain secara legalitas, mereka pasti punya backupan yang cukup kuat. Makanya di Indonesia kan hukum Konoha ya teman-teman. Ketika secara hukum tidak bisa dilakukan lagi, maka yang nomor hukum terkuat di Indonesia adalah hukum massa atau netizen. Makanya dari kubu Skyholic akan menaikkan isu-isu ini secara publik dan harapannya bisa mendapatkan suara-suara dari banyak masyarakat. Gak ada yang salah dengan cara ini karena memang yang diberitakan adalah fakta menurut gue ya. Again, gue dari kacamata netral, yang diberitakan adalah fakta. Yang opini, ini yang opini. Yang opini adalah apakah jualan kelas itu salah. Ini opini karena bisa orang bilang iya, bisa orang enggak. Tapi yang fakta adalah contoh mengubah nama akta NIB di sebelah sini nih, itu fakta.
Itu fakta. Jadi teman-teman harus bisa bedain mana yang opini, mana yang fakta sebelum teman-teman membuat keputusan mau di kubu yang mana. Karena banyak kejadian, terutama orang-orang yang benar-benar tidak ada di industri ini, langsung seketika itu juga membenci. Gue nggak ada salahnya, ini suka-suka kalian. Membenci misalnya kubunya Bro TR gitu, membenci karena dianggap mengambil keuntungan dari keresahan atau kebodohan rakyat gitu misalnya. Tapi kalau dilihat dari sini, kenapa dia beli kelas, kenapa dia nggak tahu, alasannya nggak tahu dengan benar. Padahal ini banyaknya opini. Faktanya apa? Ya faktanya ada, dia ganti nama NIB. Opininya apa? Supaya kalau kena serang ini boneka-bonekanya yang kena. Itu opini ya guys. Karena ini kita benar-benar nggak tahu apapun alasannya itu. Faktanya adalah itu terganti. Opininya adalah tergantung kalian menginterpretasinya seperti apa. Menurut gue di sesi kali ini ya, sesi yang pertama, nanti gue ada beberapa series lah kalau lu pada suka ya gue bahas drama yang kagak jelas kayak begini. Jadi yang pertama, ini ada kubunya Skyholic dengan Yudo Sadewa yang memang mau mengkuliti apapun yang terjadi dalam dunia kripto ini. Targetnya adalah yang kemarin Pak Oscar, Akademi Kripto, lalu juga Trade with Suli. Jadi 3 targetnya tersebut. Entah teori konspirasi dari gue adalah ada agenda di belakang ini semua. Contoh menaikkan figur lain, figurnya siapa gue tidak tahu. Atau menurunkan ya otomatis figur-figur yang udah disebut ini gitu kan. Kalau dari sisi bisnis perspektif, selain cara kalian menang di bisnis itu adalah selain membesarkan produk kalian adalah menjatuhkan kompetitor. So jangan sampai teman-teman lupa di sini ya. Again ini opini gue, ini bukan fakta ya teman-teman, ini opini. Gue pribadi punya beberapa lini bisnis, tapi gue tipenya bukan yang black campaign, yang menjatuhkan lawan. Gue lebih tipe ya udah kita fokus ke produk kita masing-masing aja, produk kita sendiri. Gak ada salahnya lagi. Gue nggak mendukung Skyholic, gue nggak mendukung Akademi Kripto atau Trade with Suli. Gue hanya penikmat aja teman-teman, netral sekali. Gue hanya penikmat yang hobi bahas-bahas. Sebenarnya gue hobinya bahas Bitcoin, tapi kalau gue bahas Bitcoin kagak ada viewsnya. Gue bahas altcoin biasanya ada, tapi ini kena shadow ban. Jadi coba sekarang gue bahas drama. Oke? Nanti kalau teman-teman masih kagak ada viewsnya, gue bahas, kita nge-gym aja lah teman-teman. Kita bahas top 3 gerakan ya, gini-gini. Gerakan apa yang bikin otot paling gede misalnya. Oke, dari gua gitu aja. Video kali ini nyampah banget teman-teman, gak guna sama sekali. Tapi kita mau bahas banyak drama-drama. Hopefully teman-teman gak suka ya video kayak gini. So gue bisa balik ke yang actual gue suka, which is bahas Bitcoin sebenarnya. Gitu aja dari gua, see you guys next time.